episode sebelumnya. Komunikasi yang baik terhadap anak di rumah itu bisa menghindari anak menjadi pelaku atau korban bullying. Oke, karena topik hari ini sangat menarik. Biasanya itu kalau di sesi ngopi kita tidak ada pertanyaan ataupun sesi games. Kali ini kita membuka sesi pertanyaan. Nah, kita sudah ada beberapa pertanyaan dari beberapa mahasiswa dan mungkin dari tim kalau salah juga mempunyai pertanyaan. Nah, mungkin pertanyaan pertama bisa dari mahasiswa dulu. Oke, pertanyaan saya memiliki 3 pertanyaan, tapi salah satunya dulu. Yang pertama, bagaimana peran guru? Kebetulan saya jurusan pendidikan bahasa Inggris, jadi bagaimana peran guru untuk menangani jika ada siswa yang melakukan bullying di sekolah atau mungkin korban dari bullying itu sendiri, dan kapan sebaiknya didiskusikan oleh orang tua siswa itu tersebut. Baik, terima kasih. Nah, itu dia pertanyaan Pak. Dia lebih ke bagaimana peran guru mengatasi ketika itu terjadi di sekolah. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Bagaimana peran guru untuk mengatasi korban maupun pelaku bullying di sekolah ya. Nah, untuk jikalau kita sebagai guru kelas ya, tindakan apa yang pertama kali kita lakukan adalah kita sebagai guru kelas adalah memanggil anak tersebut. Artinya si pelaku dan si korban. Kita dudukkan bersama, kemudian ajak mereka komunikasi, menanyakan apa yang menjadi penyebab kenapa mereka sampai melakukan perilaku seperti itu. Artinya berseteru kayak gitu. Kenapa si pelaku melakukan bullying kepada korban dan kenapa korban menjadi korban bullying tersebut. Apa pemicu awalnya? Jikalau memang tidak teratasi, tidak terjawab saat itu dan itu sudah dilakukan berulang-ulang oleh pelaku, tugas kita sebagai guru kelas adalah melaporkan atau meneruskan ke guru BK. Ya. Jadi guru BK di setiap sekolah sekarang SD, SMP, SMA itu ada namanya guru BK ya. Kita melaporkan ke guru BK. Biarkan dari pihak guru BK yang menangani. Kapan waktu tepat untuk berkomunikasi dengan orang tua atau melaporkannya ke orang tua? Tunggu hasil pendampingan dari guru BK. Jikalau memang memerlukan komunikasi dengan orang tua, itu adalah tugas dari guru BK. Sebisa mungkin guru BK menyelesaikannya dulu. Kalau memang tidak teratasi, masih sering terjadi dan masih berulang terus pelakunya, ya sudah saatnya kita menyampaikan kepada orang tua sebagai guru. Seperti itu ya. Itu mungkin ya yang jawaban dari saya. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Baik, di sini saya akan bertanya, sebenarnya ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama di sini mengenai ada suatu kasus atau kondisi langsung yang saya hadapi saat ini. Jadi begini Pak, saya punya teman dekat itu dia sekarang dalam kondisi depresi berat. Kalau bullying, sepengetahuan untuk pengetahuan tentang bullying, mungkin dia tidak mendapatkan bullying secara verbal maupun non verbal dari teman-teman, tidak, tapi penglihatan saya mungkin dari pihak orang tua yang terlalu mungkin keras menuntut anak harus pintar, harus begini, nilai ini, tapi si anak depresi dengan itu, seperti itu Pak. Jadi sampai sekarang kasusnya itu kalau mau dibilang, kalau saya mungkin pikirnya harus dibawa sampai ke rumah sakit jiwa gitu, karena sudah konsultasi sama psikiater biasa di salah satu aplikasi ini kan, itu sudah konsultasi, itu sudah minum obat penenang depresi dan lain-lain, sampai saya bingung ya sebagai temannya kan, harus ini juga orang tua juga setengah mati kasih tahu kira-kira seperti apa itu Pak. Saran mungkin untuk orang tua yang untuk maksudnya anaknya mungkin bisa tertolong dari depresinya itu, seperti itu, dan saran untuk si korban juga seperti itu, harusnya seperti apa, karena sampai sekarang kondisinya cukup memprihatinkan sampai menggores tangan, melukai diri. Untuk
percobaan bunuh diri sudah ada Pak, seperti itu. Terima kasih. Itu dia. Mungkin lebih ke tekanan orang tua mungkin Pak Sugeng. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Saya coba jawab dengan kasus seperti ini. Kalau saya boleh katakan dari ceritanya tadi, teman yang sudah mengalami depresi ya, bahkan sudah mengkonsumsi obat penenang. Nah, saya tidak bisa memberikan kalau untuk saran kepada orang tua mungkin harus saya bertemu langsung ya, bertemu langsung. Nah, untuk penanganannya seperti apa? Mungkin sebagai seorang teman yang peduli dengan yang bersangkutan, teman tersebut, mungkin coba dikonsultasikan ke psikolog, ya, ke psikolog. Kalau selama ini mungkin dia sudah mendapatkan penanganan secara farmakologi ya, minum obat penenang, tapi masih belum mengurangi intensitas depresinya, berarti perlu kami kaji lagi secara psikologis. Mungkin saya cuma menyarankan jika berkenan boleh nanti dikonsultasikan ke psikolog terdekat, seperti itu ya. Untuk saran dari orang tua, saya rasa mungkin jika mungkin orang tuanya menonton ya, siapapun orang tua yang menonton tayangan video saat ini ya, yang merasa anaknya mengalami depresi, jangan pernah membiarkan anak-anak Anda mengalami depresi yang berkepanjangan sendiri tanpa mendapatkan bantuan dari profesional. Artinya membiarkan begitu saja, menganggap enteng, menganggap remeh bahwa depresi itu udahlah gampang kok, dia ndak bakalan kenapa-kenapa, paling sebentar, jangan. Sebisa mungkin segera dikonsultasikan ke profesional. Kalau misalkan sudah menunjukkan gejala, misalkan dia sudah melakukan percobaan bunuh diri, kemudian melukai diri sendiri, nah itu hati-hati. Peran dari orang tua sangat-sangat penting ya. Sebisa mungkin orang tua ya jangan membiarkan. Kalau bisa orang tua mendampingi anak tersebut. Apa yang diperlukan anak, apa yang mereka butuhkan, sebisa mungkin orang tua selalu ada untuk mereka. Artinya support dari orang tua tersebut. Itu ya mungkin yang bisa saya berikan ya jawabannya. Oke, terima kasih. Apalagi di usia remaja kan mungkin masalah sudah banyak, mungkin dari segi akademiknya, perkuliahannya, belum lagi masalah pada teman atau mungkin teman dekatnya, itu bisa jadi tambah memicu ya. Iya, betul. Jadi di usia remaja apalagi mahasiswa ya, di lingkungan mahasiswa itu kan permasalahan mereka bisa jadi kompleks. Belum permasalahan yang mereka dapatkan dari lingkungan rumah, mungkin tuntutan dari orang tua. Kalian harus bisa menyelesaikan studi tepat waktu, kemudian kalian harus bisa mendapatkan prestasi dan nilai yang bagus di kuliah, di kampus, kemudian kalian juga harus bisa menunjukkan kreativitas dan kemampuan kalian yang lebih. Nah, ini kan bisa jadi beban tambahan buat mereka, apalagi mungkin di lingkungan kampus juga ada tuntutan dari dosen, kemudian dari teman-teman kampus, misalkan dari dosen tugasnya harus segera selesai, mungkin ya harus segera dikumpulkan. Itu bisa jadi faktor pemicu semakin memberatkan depresinya, seperti itu. Ya, saran saya ya mungkin segeralah dikonsultasikan, jangan cuma konsultasi online ya, kalau saya sarankan. Sebisa mungkin dibawa ke profesional terdekat, boleh ke psikiater ataupun ke psikolog. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana jika ejekan yang didapat dari seseorang itu dirasa hanya sebagai candaan? Apakah itu juga termaksud bullying atau kekerasan verbal, atau tidak bisa dikatakan sebagai kekerasan verbal ketika anak itu belum merasa terganggu akan ejekan tersebut? Terima kasih. Jadi mungkin candaan, misalnya, ih kamu makin langsing. Padahal sebenarnya kan itu kalau orang yang mungkin sensitif bisa jadi itu dia menganggap itu kekerasan verbal. Tapi bagaimana jika itu disikapi dan bercanda, Pak? Oke. Baik, terima kasih lagi untuk pertanyaannya ya. Jadi kalau misalkan kita ya biasalah ya di lingkungan remaja, bahkan di
lingkungan tempat bekerja pun sendiri kan ada yang namanya candaan-candaan seperti itu. Nah, yang dikatakan kekerasan verbal atau semacam bullying itu adalah apabila dilakukan secara berulang-ulang dan itu menyebabkan ketidaknyamanan dari orang yang menerima ucapan tersebut. Selama orang yang menerima ucapan tersebut atau tindakan tersebut tidak merasa sakit hati atau masih merasa nyaman-nyaman saja, itu tidak bisa kita katakan itu bullying. Artinya hanya sebatas candaan. Apalagi ya namanya biasanya ada namanya teman dekat ya, sahabat kayak gitu kan sering sekali kita bercanda, sudah tidak dimasukkan ke hati lewat begitu saja. Tapi hati-hati ya, jangan sampai perilaku tersebut dilakukan secara berulang. Kalau berulang sehingga mempengaruhi teman yang lain untuk melakukan hal yang sama, itu sudah termaksud bullying. Kalau hanya sekali saja itu tidak masalah. Artinya kan orang yang dikatakan seperti itu juga merasa fine-fine saja. Saya tidak merasa terganggu. Kapan bisa dikatakan bullying? Kalau dia merasa terganggu dan tidak nyaman sehingga mempengaruhi aktivitas hari-harinya. Bahkan di rumah dia sudah merasa, kok teman-teman saya bilang begitu ya, sampai ke bawah kepikiran kayak begitu. Nah, itu sudah termasuk dalam bullying. Nah, hampir mirip lagi dengan namanya body shaming ya. Body shaming. Kadang kita bercandanya kebangetan. Ada mungkin teman-teman kita yang mungkin punya ukuran postur badan yang lebih besar atau mungkin punya ukuran postur badan yang lebih kecil. Ya, kadang kita bercanda keterusan, keikut teman-teman yang lain mengatakan, kamu gendut, maaf, kamu kurus, kok kamu pendek kayak gitu kan, kok kamu hitam kayak gitu, kok kamu dekil. Nah, hati-hati kalau sering dikatakan seperti itu dan berpengaruh kepada teman-teman yang lain mengikut, nah itu sudah dikatakan kekerasan verbal atau bisa dikatakan bullying atau juga masuk dalam body shaming. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan setelah liburan kayak misalnya kemarin lebaran kan liburan, kemudian ada teman yang datang baru ketemu nih Pak, misalnya masuk kantor. Kamu semakin subur. Kan seperti itu. Betul. Semakin subur. Terus misalnya si orangnya pulang terus berkaca di cermin, apa memang saya semakin subur. Itu sudah termasuk body shaming atau? Karena dia kan sampai kepikiran di cermin. Kita katakan itu termasuk body shaming ya. Artinya kan body shaming tapi kan dikatakan saat itu saja. Kalau misalkan dia mengulangi lagi besok, kemudian dia mengulangi selama setiap hari dia mengatakan itu secara berulang, berarti itu sudah termasuk kekerasan verbal. Dan kita tanya lagi kembali ke korbannya. Dia sampai dampaknya sampai berpengaruh ke kehidupan hari-harinya enggak? Bahkan sampai saya harus diet ini, saya harus segera diet ini. Misalnya foto mungkin saya harus diet nih, saya enggak mau lagi nanti ketemu orang itu nih. Nah, kalau sudah sampai segitu berarti ini sudah termasuk dari korban bullying atau kekerasan verbal. Seperti itu ya. Terima kasih. Baik, masih ada pertanyaan mungkin dari tim Kalau Sarah? Oh, masih ada pertanyaan. Oke. Jadi baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan kedua saya ingin bertanya, melihat kondisi kita sekarang ini, apalagi masuk akhir itu kan masih banyak problematika, salah satu pikiran mungkin menyusun dan satu sisi mungkin asmara, persoalan asmara. Nah, di sini saya beri gambaran sedikit. Nah, biasanya kalau kita kan sudah bergelut di dunia asmara gitu, sudah apalagi memiliki hubungan dengan orang, itu pasti mempengaruhi kondisi psikologis kita. Nah, bagaimana misalnya ada hal-hal yang mungkin seharusnya dalam hubungan itu tidak terjadi, dalam artian mungkin salah satu saling menyakiti, hal ini perasaan, dan itu berdampak pada kehidupan sehari-harinya. Misalnya si cewek begini tidak memberikan perhatian kepada si cowok, dan si cowok juga mungkin kepikiran, tipe orang kepikiran, dan akhirnya karena itu segala sesuatu yang harus dilakukan saat itu mungkin atau kedepannya berjalan tidak sesuai rencana. Dan apakah kondisi tersebut termasuk kategori dalam bullying verbal? Gitu. Itu yang saya ingin tanyakan. Dan kira-kira apabila itu termasuk bullying, bagaimana cara menghadapinya?
baik si korban maupun si pelaku. Terima kasih Pak. Hubungan asmara Jadi itu ini ya. Pak, korban perasaan. Nah, jadi ini korban perasaan yang mungkin mempengaruhi mood kerja. Misalnya seharusnya menyelesaikan studinya pada bulan tertentu sudah sesuai target, tapi karena perasaannya yang tersakiti sehingga moodnya hilang, sehingga yang seharusnya dikerjakan tepat waktu jadi molor. Oke. Seperti itu. Oke, kalau terima kasih untuk pertanyaan keduanya ya. Jadi kalau yang saya tangkap ini ya, sebenarnya dari kejadian yang dari pertanyaannya itu adalah saya katakan tidak termaksud bullying ya. Saya katakan tidak termaksud bullying. Ini masuk dalam kategori hubungan asmara remaja ya. Apalagi remaja yang duduk di bangku kuliah ya, perkuliahan. Mahasiswa semester akhir dengan problematika hubungan asmara ya, apalagi dengan pacar, yang boleh kita katakan pacar ya, benar nggak sih, boleh dikatakan pacar nggak sih? Karena saya tidak pernah merasa bahwa mahasiswa itu boleh pacaran. Saya belum menganggap seperti itu ya. Boleh pacaran itu saya menganggap bahwa ketika mereka sudah lulus kuliah. Mungkin teman dekat Pak, teman dekat tapi baperan. Oke. Boleh dikatakan seperti itu, teman dekat ya. Tapi istilah anak zaman sekarang lebih ke pacar ya. Nggak gentle kalau belum punya pacar seperti itu ya. Oke, kalau saya katakan apakah ini termaksud bullying atau tidak? Saya jawab tidak ya. Karena yang terjadi adalah kompleksivitas dari permasalahan yang dialami. Satu, tuntutan dari tugas akhir yang harus segera diselesaikan. Sementara dia membutuhkan support yang selama ini selalu bersama, artinya selalu bersama dan selalu menemani setiap mengerjakan tugas tersebut. Apalagi mahasiswa semester akhir itu kalau namanya punya teman dekat, punya pacar kan selalu setiap kerja tugas ayo nongkrongnya sama-sama, harus ditemani pacarnya tersebut, tidak pernah mau lepas. Biasanya dari semester 3, semester 4, semester 5 sampai semester akhir menyusun skripsi, biasanya yang mengerjakan itu biasanya ceweknya, bukan cowoknya. Atau biasanya kalau si cewek yang mengerjakan skripsi, biasanya cowoknya yang mengerjakan. Kebalikan biasanya seperti itu. Dan ketika diacukan ya, atau sudah tidak mendapatkan perhatian, nah dampaknya apa? Sudah tidak dapat support dari pasangan. Dampaknya apa? Sudah mulai malas mengerjakan, mulai emosian, mulai baperan. Kalau si cewek dampaknya pasti menangis ya. Kalau si cowok apa? Marah-marah. Yang ada mungkin ya tanpa disadari bisa jadi memukul. Ya, biasanya ya itu yang terjadi pada laki-laki. Dampak yang paling parahnya lagi, tugas akhirnya tidak dikerjakan. Bagaimana solusinya, Pak? Ya kalau pingin benar-benar menyelesaikan tugas akhir, namanya masih pacaran ya, masih teman dekat, sebisa mungkin mampu mengontrol emosi. Mengontrol emosi artinya emosi ya wajar lah ya. Usia remaja itu ketertarikan terhadap sesama lawan jenis itu kan wajar ya. Artinya kan itu normal, tapi kan sebisa mungkin mengontrol emosi dengan baik kayak gitu kan. Ketika mungkin masuk ke semester akhir, tugas pokok kamu adalah menyelesaikan tugas akhir tersebut. Ketika nanti pacarmu ngambek karena mungkin kamu sudah tidak punya banyak perhatian, tidak punya banyak waktu ke dia, lebih banyak ngurusin skripsi, terus marah, terus cuekin kamu, nggak mau temenin lagi nongkrong, nggak mau temenin lagi ngerjakan skripsi, sudah acukan saja solusinya untuk bisa membuat lebih fokus terhadap tugas akhir. Pak, nanti saya ditinggalkan, dia beralih ke orang lain, biarin aja. Ya, kalau saya katakan biarin aja. Kan masih ketika nanti kamu sudah sukses, lulus sarjana, saya yakin nanti dia akan kembali lagi ke kamu. Gitu ya. Usia remaja kondisi emosional di usia remaja itu tidak stabil. Ya. Apa yang harus dilakukan terhadap pasangan? Sudah biarin aja, diamin aja. Fokus aja. Tugas pokok kamu adalah menyelesaikan skripsi. Pak, nanti dia direbut Pak teman dekatku, Pak. Nanti dia tiba-tiba jalan dengan teman. Biarin aja.
kamu ndak bakalan merasa rugi kok. Bener ndak? Ya seperti itu ya. Kamu ndak akan merasa rugi. Yang malah yang ada kamu yang ini malah yang jadinya terbengkalai semuanya. Kalau kamu kehilangan dia rugi ndak? Ndak kan? Dia ngasih kamu apa aja sih? Kayak gitu kan. Kan belum jadi pasangan kamu seperti itu. Masih jadi teman dekat. Kayak gitu. Seperti itu ya, Mas. Oke. Intinya selesaikan dulu nanti buktikan. Iya, selesaikan dulu nanti buktikan seperti kalau itu. saya juga bisa lamar kamu. Betul. Kalau laki-laki tuh jangan mau baper ya, jangan mau dibaperin sama cewek, jangan mau dikalahin sama cewek. Kalau prinsip saya adalah saya tidak mengenal yang namanya pacaran ya. Pacaran. Kita sebagai, mohon maaf, saya kembali lagi, kita sebagai seorang muslim tidak ada namanya pacaran ya. Ketika nanti sudah menginjak usia dewasa, usia pernikahan, ya kalau memang sudah siap, ya lakukan, dekati, cari pasangan yang memang sesuai dengan kriteria kamu, seperti itu. Ya tapi untuk anak-anak zaman sekarang ya solusinya seperti itu saja yang bisa saya berikan ya. Jadi kan di zaman sekarang kan yang lihat teman-teman tuh semua udah ada punya pasangan, karena pasti perasaan pengen punya juga tuh. Cuman setiap dekat sama orang tuh ngerasa kayak ini nggak layak nih, misalnya dia ini yang nggak layak buat dia. Jadi saya selalu kurang percaya diri, selalu jauh lah, selalu cuek lah. Padahal saya pengen cuman kayak ngerasa nggak layak aja gitu Pak sama siapapun. Cowoknya juga nggak bagus-bagus amat lah ya, tetap aja gitu pasti ngerasa kayak insecure, makanya sampai sekarang belum punya pasangan. Itu kenapa ya? Mungkin kurang menerima diri sendiri kan ya. Oke. Pertanyaannya cukup menarik ya. Jadi intinya butuh tetapi dia ada rasa khawatir atau kecemasan tersendiri. Tapi sebenarnya butuh ya. Pasangan tapi takut untuk mendekati orang. Menurut saya tidak percaya diri. Baik. Nah, saya kembali lagi begini ya untuk pertanyaannya. Saya kembali lagi ingin bertanya, sebenarnya itu kebutuhan atau bukan? Ya, atau hanya sebatas keinginan untuk bisa diakui oleh teman-teman yang lain, ya. Seperti itu ya, kembali lagi ke situ. Seperti itu. Jika misal anak remaja, saya katakan begini, anak remaja itu adalah lebih besar gengsinya ya. Anak usia 16 sampai 22 tahun, kebanyakan mereka itu ketika memiliki teman sebaya di satu circle pergaulan dan mereka sudah sama-sama mereka menunjukkan, kita punya pasangan, sementara ada satu yang tidak. Nah, mereka juga akan berusaha untuk menunjukkan itu. Sebenarnya bukan suatu kebutuhan, tapi hanya ingin suatu keinginan untuk diakui, ya. Untuk keinginan untuk diakui oleh teman-temannya bahwa, oh iya saya juga bisa punya pasangan. Nanti karena kalau tidak punya pasangan, jatuhnya adalah jadi korban bullying lagi, korban ledekan lagi ya. Oh kamu udah punya pasangan, kamu udah laku ya, kayak gitu kan. Itu sudah termasuk nanti jatuhnya nanti korban bullying lagi. Kamu udah laku ya, kamu jelek ya. Kan terus dari kita sendiri, dari individunya sendiri ada keinginan untuk memiliki pasangan, ya mending coba deh tanyakan lagi baik-baik ke diri kita sendiri. Ini benar enggak sih kebutuhan saya punya pasangan? Malu enggak saya ya kalau misalkan ketemu teman-teman yang mereka punya pasangan? Harusnya enggak. Harusnya punya kepercayaan diri, sikap sendiri bahwa saya enggak butuh itu. Biarin aja teman-teman mereka nunjukkan pasangan. Ada saatnya di mana nanti saya memiliki pasangan yang sama seperti mereka. Kayak gitu. Artinya menguatkan hati, menguatkan diri. Lebih kepada ini bukan kebutuhan saya, tapi hanya sebatas pengakuan saja, kayak gitu. Ya, seperti itu ya, Ibu. Nah, jika itu memang kebutuhan, Pak, solusinya gimana itu? Kalau kebutuhan saya katakan untuk usia remaja, balik lagi sudah siap nikah belum? Kalau dia ini kan sudah usia berapa? 22. Sudah waktunya usia menikah ya. Sudah usia menikah. Kalau kebutuhan ya kalau misalkan sudah ada memang yang sesuai dengan kriteria, jangan terlalu lama memilih.
Sebisa mungkin ya lakukan pendekatan, komunikasi dengan lawan jenis tersebut. Kalau memang sudah cocok, buat komitmen, lanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Belum siap. Nah, ini kan Perasaan khawatir tidak diterima oleh orangnya. Pasangan saya udah tahu kalau saya orangnya kayak gini, kayaknya nggak bakal ada yang nerima nih kayak. Nah ini kembali lagi ya, kembali lagi ke kepercayaan diri ya. Iya, betul. Nah, kalau kita kaitkan dengan topik kita hari ini ya, kekerasan verbal ya. Kemungkinan di masa kecil ya, kita balik lagi, kemungkinan di masa kecil tidak pernah diberikan kesempatan untuk melakukan hal yang bisa membangkitkan kepercayaan diri dari mbaknya tersebut ya. Misalkan mungkin orang tuanya mungkin tidak pernah memberikan kesempatan kepada dirinya untuk melakukan sesuatu yang bisa mendapatkan pujian untuk dirinya sendiri, seperti itu. Nah, ini kan adanya keinginan tapi takut, terlalu khawatir ya. Ini kan sudah kecemasan di usia remaja akhir saya katakan ya. Padahal kan kalau boleh saya katakan usia remaja akhir apalagi wanita usia 21 sampai 25 itu sudah menginjak usia pernikahan sebenarnya. Kekhawatiran sudah mulai muncul nih. Kira-kira saya mulai bisa diterima enggak ya sama lawan jenis saya nantinya ya? Kira-kira dia suka enggak ya sama saya ya? Kira-kira dia cocok enggak ya? Saya termaksud kriterianya dia apa bukan ya? Nah, itu kan sudah mulai kekhawatiran, tapi itu wajar, masih dalam batas wajar. Nah, sekarang kembalikan lagi ke mbaknya. Apakah mbaknya sudah siap apa belum? Kalau sudah siap, ada lawan jenis yang berusaha mendekati, ingin berkenalan, jangan menutup diri. Membuka diri aja, coba lakukan pendekatan. Mungkin ya kalau misalkan takut menyakiti perasaannya, misalkan saya takut nanti ini bukan kriteria saya, jangan merasa seperti itu. Coba dulu, artinya coba dulu lakukan komunikasi dengannya. Kalau memang calon pasangan tersebut memang sudah mau mengarah serius, coba buat komitmen. Tapi kalau tidak, saling mengenal dulu, seperti itu. Kalau semakin dipikirkan, oh nanti ada laki-laki yang datang nih, mendekat nih. Nanti dia enggak suka sama saya. Nah, itu kan ketakutan sendiri kan ya. Coba dulu membuka hati, membuka kesempatan kepada orang tersebut. Biarkan lakukan komunikasi, mungkin ajak saran saya mungkin bukan perempuan yang ngajak makan ya, ajak ketemuan mungkin ya. Yes, mungkin si cowoknya kalau memang berniat dia serius mau dekat, mau menjalin hubungan, apalagi usia remaja akhir yang mendekati pernikahan, ya mungkin dia akan ngajak, ayo kita ketemu, mungkin ngajak makan malam, ngajak makan siang, atau mungkin ngajak nongkrong di suatu tempat untuk ngobrol bersama. Kalau sudah ada rasa kecocokan, mungkin sudah boleh, seperti itu ya. Jadi tidak usah terlalu terbebani dengan pikiran-pikiran takut dan cemas, khawatir bahwa nanti tidak diterima. Saya katakan semua manusia, perempuan, laki-laki itu ganteng dan cantik, ya. Harus percaya diri, ya, dengan apa yang Anda miliki saat ini, seperti itu ya. Dia mungkin ada terasa trauma ketika mungkin melihat orang tuanya bertengkar di depannya. Bisa jadi penyebab itu mungkin dia kurang dekat dengan ayahnya, mungkin perasaan takut ya. Oke, kalau untuk kejadian yang seperti ini ya, apabila di lingkungan rumah
kita sebagai orang tua mungkin akan melakukan mungkin ada selisih paham dengan pasangan mungkin ya, sampai bertengkar di depan anak, itu hati-hati ya, itu akan sangat berdampak pada psikis anak. Anak akan mengalami trauma hingga dewasa. Apa contohnya? Misalkan kita mungkin sekali saja kita bertengkar di hadapan anak, dan anak itu menyaksikan langsung apabila ada tindakan mungkin sampai terjadi tindakan fisik sampai memukul mungkin ya, memukul pasangan, dan dilihat langsung oleh anak, itu bahkan berdampak psikis anak itu akan mengalami trauma hingga dewasa. Dia akan mengalami ketakutan, bahkan mungkin merasa membenci si ayah. Ya, kalau misalnya si ayah yang memukul, dia akan membenci si ayah. Itu akan terjadi sampai dia dewasa dan akan melekat sampai mungkin dia menginjak usia pernikahan. Bahkan mungkin dia akan mengeneralisasi, mungkin ketika nanti dia sudah menginjak usia pernikahan dan akan menikah, dia akan menganggap bahwa semua laki-laki itu sama. Ya, dia akan menganggap, saya tidak akan menikah. Yang saya dapat selama ini adalah ayah saya berperilaku kasar terhadap ibu saya. Saya takut nanti ketika saya menikah pun saya mendapatkan laki-laki yang sama. Dia akan menyiksa saya seperti menyiksa ibu saya. Itu dampak trauma ya, yang melekat sampai dia dewasa. Nah, makanya saya selalu mengatakan kepada calon pasangan yang akan menikah, hati-hati apakah Anda sudah siap atau belum. Ketika nanti memang Anda sudah siap, ya konsekuensinya adalah berarti Anda sudah siap membesarkan anak Anda hingga dewasa, bahkan mendidik anak Anda hingga dewasa. Jangan sampai ada selisih paham antara pasangan suami istri, malah Anda tunjukkan di depan anak. Sebisa mungkin semua pasangan di luar sana ya, bapak ibu yang memiliki anak, jika ada selisih paham dengan pasangan, dengan istri, dengan suami, jangan pernah menunjukkan perkelahian di depan anak ya. Jangan pernah marah-marah di depan anak. Kalau misalkan mau bertengkar dengan istri, tunggu anaknya tidur atau masuk aja kamar, kunci kamar, tapi jangan sampai anak itu dengar. Marah aja, tapi jangan sampai kedengeran suara kalau sedang bertengkar. Atau suruh aja anaknya dulu pergi main, setelah itu bertengkar. Jangan pernah menunjukkan secara langsung ya, atau mendengarkan secara langsung kepada anak. Dampaknya sangat-sangat bahaya. Apalagi kalau anak itu mungkin mungkin sudah tidak ada kedekatan emosional dengan orang tuanya, misalkan dengan ayah ya, apalagi ayah yang temperamen, hari-hari mungkin ayahnya sibuk, kemudian pulang-pulang kerjanya cuma marah-marah. Nah, hati-hati, anak ini bisa berdampak kepada dirinya sampai dewasa. Dia akan jadi penakut, dia akan jadi cemas, kemudian dia akan jadi anak yang tidak percaya diri, dia akan jadi anak yang pendendam, dia akan jadi anak yang bisa jadi dia jadi anak yang troublemaker ketika nanti dia dewasa. Seperti itu. Ya. Itu mungkin ya yang saya tangkap dari pertanyaan Mbaknya tadi Bu ya, seperti itu. Kalau cara penanganannya gimana Pak? Nah, cara penanganannya ketika mungkin ada misalkan kejadian itu menyisakan trauma untuk anak ini, sedangkan anaknya sudah dewasa. Cara penanganannya, anak ini perlu mendapatkan penanganan langsung dari profesional. Ya, saya katakan jika memang sudah mengganggu aktivitas keseharian, bahkan mengganggu kehidupan pribadi, ya bisa dikonsultasikan. Saya kembali lagi konsultasikan ke psikolog atau ke psikiater ya, untuk mendapatkan penanganan khusus. Kalau tidak memang mungkin masih merasa belum siap untuk konsul ke profesional, mungkin orang tua di rumah ya yang mungkin bisa menjadi pendamping anak tersebut untuk meluruskan bahwa kejadian yang selama ini dia lihat itu adalah tidak masalah. Seperti itu. Artinya masih baik-baik saja, kondisi orang tuanya masih baik-baik saja. Jangan dijadikan sebagai beban. Seperti itu. Ya. Untuk pendampingan ke anak ya, kalau misalkan anaknya merasa saya sampai sekarang membekas loh. Iya, sangat membekas. Sampai kapanpun akan sangat membekas. Makanya selalu dikatakan ketika anak usia golden age 0 sampai 6 tahun, jangan pernah menunjukkan perilaku buruk di depan anak. Ya, itu akan sangat berdampak hingga dewasa. Ya, sebisa mungkin kita menunjukkan perilaku yang baik kepada mereka supaya mereka
bisa merasa nyaman ketika mereka nanti dewasa. Nah, untuk anak yang sudah terlanjur, ya sudah segera, jangan dibiarkan. Kalau misalnya sekarang orang tua saya sudah tidak peduli, ya sudah cari solusi, mungkin dari pribadi saja, sudah lakukan konsultasi secara pribadi ke profesional, saya katakan. Jangan membiarkan, karena sedikit nanti akan dapat sentilan lagi, muncul lagi rasa trauma itu. Ya, ada mungkin satu momen kejadian melihat mungkin di lingkungan keluarga atau di lingkungan luar ada kejadian yang hampir menyerupai dengan kejadian yang dialami, itu akan jadi pemantik untuk memunculkan kembali rasa trauma itu. Ya, seperti itu ya, Ibu ya. Oke, demikian video kita hari ini, bahas tentang topik yang begitu sangat menarik dan sebenarnya sangat melekat sekali di kehidupan kita sehari-hari. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ayub Jafar sudah meluangkan waktunya sama-sama, hari Ibu. ini di Kalosara Media. Dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah memberikan kami ilmu, informasi yang begitu sangat berharga untuk kami semua. Baik. Dan demikian video kita hari ini. Kalosara Media, kajian lokal seluas Nusantara.